sekarang itu memungkinkan banyak hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kayak COVID, ahli virus siapapun di dunia ini belajar lagi. Siapa sih pemimpin yang memang benar-benar yang ideal? Dia adalah pemimpin yang punya ciri khas sebagai meta leader, itu kayak meta human. Meta leaders adalah pemimpin yang mampu menggabungkan banyak expertise untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi dia menjahit orang untuk sama-sama bergerak menyelesaikan masalah. Setiap orang pasti akan menjadi seorang pemimpin, baik di keluarganya, mungkin di pekerjaannya, bahkan di organisasi. Tapi nggak semua orang ternyata bisa jadi pemimpin. Nah, kesempatan kali ini di program Sosok, Fizly Ciputri berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan salah satu dosen dan memiliki konsentrasi kepada sisi leadership. Untuk kali ini kita sambut Bang Taufan Akbari. Halo Fizly, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah diundang ngobrol. Dan terima kasih juga untuk Sir Taufan yang udah mau menyempatkan waktu, serta LSPR Studio Kampus B ya Sir. Betul. Yang sudah menyediakan tempat untuk kita akhirnya bisa untuk podcast kali ini. Nah, kita lanjut ya ke topik pembicaraan kita. Nah, Bang Taufan ini kan expertnya di dalam di dalam mengajar di LSPR ini, punya concern untuk bidang leadership ya, Bang ya. Betul. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, apa sih arti dari leadership itu sendiri? Wah, ini kayak lagi di sidang gitu ya. Kita ngobrol santai aja ya, Fisa. Jadi sebenarnya memang kenapa kepemimpinan itu sekarang lagi banyak diomongin sama baik itu di ruang kampus, ruang-ruang diskursus yang sifatnya umum, atau mungkin di diskusi-diskusi warung kopi gitu ya. Karena memang ternyata kepemimpinanlah yang menentukan hal itu bisa berjalan baik atau tidak. Tempat di mana perubahan itu hadir, tempat di mana yang namanya sebuah hal-hal baru di-create, kita sebutnya dengan inovasi. Kita berpikir bagaimana meng-grooming talenta-talenta terbaik itu supaya bisa terkoordinir dengan baik. Itu semua butuh kepemimpinan. Dan kalau misalkan saya bisa rangkum definisi kepemimpinan dari sekian banyak literasi dan referensi, mungkin kalau dengan konteks yang sekarang, kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mampu mengelola pikiran, emosi, dan tindakan agar bisa selaras dengan berbagai permasalahan yang ada. Jadi kata kuncinya kepemimpinan adalah being a problem solver. Orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang paling efisien, dengan cara yang paling efektif, dan juga tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang kekinian. Itu kalau saya rangkum dengan konteks yang sekarang. Oke, tapi kan tadi Bang Taufan sempat menyampaikan kalau seorang pemimpin itu adalah problem solver. Yeah. Biasanya kata problem solver itu diidentifikasikan dengan memiliki jam terbang atau pengalaman yang lama. Yeah. Nah, apakah sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu pasti ditentukan oleh sebuah pengalaman atau umur? Jadi bisa nggak sih sebenarnya kalau misalkan anak muda itu jadi pemimpin? Ini menarik ya, karena saya ada satu survei dari salah satu yayasan yang memang bergerak di bidang pendidikan dan internasional. Dibikin bahwa ada beberapa skill atau kemampuan yang perlu dipelajari oleh generasi sekarang. Dan itu bisa menjadikan apakah orang tersebut atau individu itu bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat atau tidak. Yang pertama adalah kemampuan dia mengelola diri sendiri. Dari sisi time management, dari sisi integritas, ya, dari sisi bagaimana dia mengelola emosinya, dari sisi bagaimana dia menggunakan logika untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Dan kedua adalah kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Kita makhluk sosial, dan kecerdasan emosional itu kadang-kadang ada dominasi dibanding kecerdasan-kecerdasan yang lain. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana teman-teman punya kemampuan untuk bisa hidup bersama orang lain. Ya, bisa rukun, menerima perbedaan, menjadi pemimpin yang inklusif gitu. Nah, yang ketiga adalah yang menarik adalah di studi ini bilang bahwa dia harus belajar memprediksi masa depan. Nah, memprediksi masa depan ini adalah kemampuan bagaimana dia bisa berjejaring dengan orang-orang yang satu frekuensi, punya pemikiran, punya visi misi ke depan sehingga ada banyak inovasi
Itu kan inovasi kan berkaitan dengan masa depan, Yes. ya kan? Nah jadi itu yang ketiga. Nah yang keempat adalah kemampuan dia, ini yang paling sering diomongin nih, kemampuan dia untuk hidup selaras dengan alam. Kita tahu bahwa bumi yang kita tinggali saat ini sudah perlahan-lahan memasuki usia yang semakin senja, dalam artian perlu kesadaran bagi setiap insan yang ada di bumi ini untuk sama-sama ngejagain. Nah makanya literasi terkait dengan sustainability, hidup berkelanjutan ini harus jadi call to action dari mulai teman-teman adik-adik kita di SD, SMP, SMA, kuliah, ataupun yang saat ini sedang berjuang di ranah-ranah sosial, baik itu di pemerintah atau di organisasi sosial, di organisasi sosial. Nah jadi terkait tadi pertanyaannya Mbak Fizli bahwa konteks terkait dengan muda dan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah atau tidak, balik lagi ke situasi sekarang, semua orang itu kembali ke titik nol. Yes. Ketika bicara soal AI, ketika kita bicara soal big data, ketika kita bicara soal machine learning dan berbagai macam terminologi baru yang asing dengan kita, saya yakin profesor di level apapun itu juga belajar di titik yang sama tentang hal itu. Hanya saja apa yang membedakan orang yang sudah berpengalaman, punya jam terbang tinggi dengan yang memang belum punya jam terbang tinggi in term of siapa yang duluan lahir. Ya. Ya, itu adalah sebenarnya yang pertama kebijaksanaan dan kematangan. Jadi yang senior punya tapi yang junior nggak punya adalah kedewasaan, kematangan, pengalaman dan kebijaksanaan. Oke. 3 hal ini yang dimiliki oleh senior yang mungkin punya pengalaman jam terbang tinggi. Yeah. Tapi kalau kita bicara skill, itu semuanya ada di titik start yang sama untuk konteks saat ini. Iya, setuju. Ya kan? Nah, jadi jawaban dari pertanyaan Mbak Fizli adalah kolaborasi antar generasi. Iya. Itu menjadi solusi yang paling real. Betul. Yang senior membimbing adik-adiknya yang punya kompetensi skill yang memang relevan dengan konteks sekarang, yang senior membuka jalan, membuka jalur sambil berdiskusi mematangkan pola pikir, kedewasaan dan juga kebijaksanaan. Gitu. Jadi intinya adalah kolaborasi antar generasi. Betul. Itu menjadi penting. Ya karena kalau menurut Fizli, jadi kan kalau orang yang udah lama mungkin yang berpengalaman, pada saat ini mungkin pengalamannya udah nggak relate. Ya. Jadi harus betul. adaptasi mungkin kan, betul, mungkin adaptasi. dengan mengikuti tren yang ada di zaman sekarang. Yes, sedangkan kalau anak muda nih kecenderungannya mungkin benar tadi kebijaksanaan sama menahan emosi betul. Mungkin ya, bagaimana mengelola emosi dan akhirnya pada proses pengambilan keputusan. Ya, betul banget. Ya, makanya sekarang apalagi di era yang sekarang sangat terbuka. Siapapun yang hadir di tengah-tengah ruang lingkup sosial, baik itu CEO muda, lalu pemimpin muda di organisasi, di pemerintah, di politik, itu semuanya benar-benar dilihat secara gamblang. Ya, rakyat yang menilai, rakyat yang menentukan, dan kalau kita bicara ya, misalkan contohnya terkait dengan bonus demografi Indonesia saat ini. Kita semua di bidang pendidikan sama-sama punya mimpi yang besar, mimpi yang solid untuk memperbaiki dan membuat generasi adik-adik kita ini tidak kehilangan momentum bonus demografi ini. Bisa take ownership, bisa take part, bisa ambil peran. Dan berdasarkan beberapa survei terbaru, misalkan dari Global Competitiveness Index 2023 kemarin, Indonesia dinilai sebagai satu-satunya atau salah satu negara yang paling kuat di Asia Tenggara dalam hal pertumbuhan dan pengembangan talenta. So we are progressing to the next level. Kita sebagai bangsa talentanya berprogres. Hanya saja mungkin banyak yang kita belum sadar bahwa itu terjadi. Ya, dari sisi ranking PISA walaupun masih banyak ketertinggalan, tapi minimal ada progres sedikit. Kita berproses gitu. Nah, jadi memang kalau bicara Indonesia bukan hal yang mudah. Ya, ada perbedaan dan lain-lain, tapi satu yang penting adalah itu persaudaraan sebenarnya, Billy. Yes, setuju nih. Tadi kalau kita bahas tentang leadership itu sebenarnya luas banget. Sekarang kita coba lebih mengerucut terhadap sebenarnya kalau kepemimpinan itu kan kita bisa menjadi pemimpin di rumah. Kita bisa menjadi pemimpin di kantor, kita bisa menjadi pemimpin juga di organisasi. Nah, sebenarnya dalam 3 ini sama nggak sih dalam praktisinya, Sar? Ketika menjadi seorang pemimpin di rumah, menjadi pemimpin di
kampus, organisasi, atau menjadi pemimpin di ranah kerja atau di tempat lain? Satu, tadi definisi umumnya kan tadi udah. Nah, kalau definisi yang memang lebih terkait dengan kehidupan sehari-hari, kepemimpinan adalah keteladanan. Selesai. Ketika kita mampu membuat anak-anak kita di rumah bangun pagi seperti kita, ibadah pagi seperti kita, dan akhirnya itu jadi kebiasaan buat anak-anak kita, kita pemimpin di rumah sebagai seorang ayah atau mungkin bapak atau ayah atau dedi. Figur berarti ya. Figur itu menjadi penting ketika ada keteladanan yang dicontoh, dilihat, dan akhirnya dirasa bisa membuat lebih baik. Ya kan? Lalu kalau misalnya dalam konteks di ruang ranah swasta atau mungkin profesional, ketika dia mampu membuat timnya merasa lebih menjadi orang lebih baik, ketika dia memberikan ruang diskusi yang setara, ya, ketika dia bisa meng-create demokratisasi talenta ide sehingga semua orang merasa bisa berkontribusi. Itu pengertian-pengertian kepemimpinan yang memang sesuai dengan situasi terkini. Dealing with Gen Z mau dikasih ruang, Gen Z mau dikasih space untuk berkarya, Gen Z mau untuk dianggap, didengar, diberikan kesempatan dan dikasih ruang untuk berkontribusi. Oke. Dan saya menyaksikan, saya puji Tuhan alhamdulillah selama 14 tahun ini berkarya di kampus, di dunia pendidikan, dan kalau dibandingin antara milenial, Gen Z, adik-adiknya Gen Z, post Gen Z atau kita sebut dengan Alpha, itu memang ada slightly different between the generations. Nah, teman-teman Gen Z ini sebenarnya they know what to do. Mereka Gen Z ini salah satu atau satu-satunya generasi yang dinilai paling cerdas karena dekat dengan teknologi. Iya. Ya kan? Nah, jadi dosen pun bertransformasi perannya. Yes. Berganti, yang tadinya menjadi sumber informasi mungkin sekarang menjadi fasilitator dan teman diskusi. Ya kan? Nah, harus ada kesetaraan dan fungsinya menjadi seperti kolaborator dosen itu. Nah, sekarang kayak mereka punya ChatGPT, mereka punya internet, mereka punya apapun, tinggal kita kasih stimulus ke mereka untuk membuat mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka. Nah, itu kan terjadi perubahan peran di situ. Jadi di challenge. Indonesia tuh gudangnya masalah. Banyak sekali masalah. Kayak kita bicara SDGs, kita bicara problematika demokratisasi akses teknologi atau akses internet, pendidikan, guru, banyak sekali. Tinggal teman-teman di rumah, generasi muda ini ambil peran, mau take part ownership problem yang mana. Gitu, Fis. Nah, jadi kalau tadi balik ke pertanyaan Fisli adalah menjadi teladan itu. Orang yang memulai dulu dan dari mulai itu dia tidak berhenti, dia konsisten, komitmen. Jadi orang lihat bahwa ketika dia bisa, maka dia akan menjadi inspirasi. Ya kan? Kata menjadi karya, karya menjadi tindakan, tindakan menjadi inspirasi. Jadi gampangnya keteladanan dimanapun. Dimanapun, termasuk jadi guru, jadi dosen, ini soal keteladanan. Ya. Oke. Nah, tadi untuk menjadi teladan itu kan pasti ada prosesnya. Ada proses. Tadi Bang Taufan sempat menyampaikan kalau untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang figur yang diteladani. Ya. Nah, anak muda pasti untuk menjadi seorang pemimpin, mereka perlu untuk ambil bagian tadi. Take part, yes. Yes, take part. Sedang gini, kadang anak muda zaman sekarang mereka terlalu banyak menerima informasi. Mereka bingung harus start dari mana yang baik, mana yang mungkin kurang baik, mana yang lebih tepat. Nah, bagaimana menurut Bang Taufan sebagai tenaga pendidik, ahli pendidikan, itu untuk anak muda bisa mengambil bagian? Satu, kenal diri dulu. Ya, kenal diri. Sudah sejauh mana teman-teman kenal sama diri sendiri. Apa yang, kalau konsep Jepang ikigai lah, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, dari situ apa yang kita bisa kontribusikan ke dunia, syukur-syukur bisa dibayar dari situ. Itu kan konsep ikigai secara umum. Ya, tapi kan balik lagi karena terpaan sosial media yang dahsyat tiap hari, kadang-kadang kita tuh kehilangan jati diri kita tuh siapa. Karena kita terlalu sibuk comparing, bandingin kita dengan orang-orang yang sebenarnya apa yang ditunjukkan pun sebenarnya bukan kehidupan yang sebenarnya. Setuju. Sehingga dia jadi get lost. Kesasar. Jadi aku ini sebenarnya mau jadi apa ya? Minggu lalu aku mau jadi chef. Minggu ini aku mau jadi content creator. Minggu depan aku mungkin mau jadi blogger yang memang nge-vlog ke daerah-daerah turis. Apa namanya? Jadi travel vlogger. Atau minggu depannya lagi aku kadang lihat sekarang booming banget film Indonesia mau jadi produser. Mau jadi artis. Jadi banyak stimulus yang akhirnya kadang-kadang membuat akhirnya dia nggak kenal dirinya siapa. Nah, kan sekarang banyak tools psikologi yang bisa ngebantu teman-teman untuk kenal siapa dirinya. Ya kan, dari kekuatan, kelebihan, nah dari situ kita bisa ambil dan kita tutup kuping, hilangkan noise-noise yang memang tidak
relevan dengan kita, dan jujur sama diri kita tuh siapa dan mau kemana. Jujur dulu. Nanti dari situ dia akan punya sikap. Nah, sikap itu sebenarnya yang membentuk keteladanan. Sikap yang dia yakini bahwa diri dia bisa di bidang itu yang akan membentuk keteladanan. Ketika kita bicara, oh ternyata ada ya dokter yang memang fokusnya dokter khusus hewan, ikan gitu. Ada yang memang orang yang fokusnya passionnya ngurusin terkait dengan isu-isu antariksa gitu, ya kan? Kita tuh butuh regenerasi di setiap lini, Mbak Fitri. Ya, dan itu memang butuh keteladanan dan butuh anak-anak muda yang berani untuk mulai. Dan itu mustahil kalau yang senior-seniornya tidak mendukung, memberikan ruang atau kesempatan ke sana. Gitu. Oke, ini banyak banget ternyata pemahaman-pemahaman mungkin yang salah ya. Bahkan dari kadang nih Sar, bahkan ada yang ngomong kalau Gen Z yang tadi Bang Tovan sempat sampaikan kalau sebenarnya mereka itu lebih tahu mau kemana. Ya. Tapi faktanya kalau di dunia kerja, Gen Z itu menjadi salah satu yang cukup dikhawatirkan karena mereka merasa sudah tahu mau ngapain gitu. Sebagai tenaga pendidik nih Sar, menangani atau melihat fenomena itu seperti apa? Dialog, ngobrol, komunikasi. Satu-satunya skill yang dikaji oleh berbagai lembaga survei internasional terkait dengan soft skill. Salah satunya di World Economic Forum, itu kan dia hampir tiap tahun dia ngeluarin skill yang memang relevan dengan 2030, 2045, dan masa depan. Komunikasi itu nggak pernah lepas dari 5 besar. Entah itu dia di 2 atau 3 gitu. Dan di berbagai survei-survei yang berkaitan dengan skill organisasi, komunikasi kepemimpinan, komunikasi organisasi, komunikasi itu menjadi skill nomor 1 yang harus dipraktekkan. Jadi komunikasi itu kata kerja, bukan teori atau mungkin kajian-kajian yang sifatnya ilmiah. Tapi dilakukan. Sesederhana ketika seniornya datang ke timnya bahwa, guys, kita hari ini diskusi soal AI yuk gitu. Menurut kalian gimana sih kita harus menyikapi ini? Bisnis kita perlu nggak ya adaptasi ini yang istilah-istilah seperti NFT dan lain-lain gitu. Gimana menurut kamu gitu? Kita ngobrol yuk gitu. Nah, kebanyakan itu yang saya amati ini mungkin bisa berbeda di berbagai macam konteks. Tapi yang udah-udah tuh kayak menggunakan top bottom approach, satu arah. Saya mau begini, kamu ikutin. Kamu harus begini gitu ya. Oke kan? Nah, tanpa memberikan ruang untuk mereka memberikan feedback, kesempatan. I know it's hard to become those kind of leader, tapi kan saya yakin ke depan teman-teman muda yang sedang berproses ada humility gitu. Apa sih humility? Arti kerendah hatian atau humbleness itu arti utamanya adalah membuat orang itu merasa setara atau memperlakukan orang lain secara setara. Itulah arti humility. Jadi antara atasan sama bawahan, walaupun secara birokratif mungkin anak buah sama atasan atau tim sama atasan, secara interaksional itu harusnya bisa dialog setara. Nah, itu yang akan membuat potensi-potensi anak muda yang keren-keren itu akan unleash gitu, akan keluar. Gitu. Butuh kebesaran hati dari senior-senior untuk melakukan itu. Nah, itu fenomena pertama. Fenomena kedua, ini ada terkait tentang sebenarnya nggak cuma Gen Z sih. Sekarang kita semua udah pada melek tentang mental health. Iya, menarik sekali. Kalau menjadi seorang pemimpin itu harus bisa memanage mentalnya, terus kesehatan, kecerdasan emosionalnya. Nah, coba Sar, bagaimana tentang mental health mempengaruhi kepemimpinan? Oh, sangat. Ya, kita bisa tahu, misalkan ambil konteks pemimpin negara-negara yang ada di sekitar kita, global leaders. Karakter pemimpin A tentu mempengaruhi kebijakan negaranya, bagaimana negara itu dijalankan, dioperasikan gitu ya. CEO tertentu dengan karakter tertentu berdampak dengan bagaimana core bisnisnya itu bekerja, karakter karyawannya pun bekerja. Kalau pemimpinnya tipikal yang mungkin kita dulu belajar dari bagaimana Steve Jobs bertransformasi, dari Steve Jobs yang dulu ke Steve Jobs yang lama, itu kan ada perubahan. Yang tadinya Steve Jobs itu sangat autokratis, sangat kaku, tidak fokus terhadap dan tidak aware terkait dengan pengembangan talenta dan lain-lain, sehingga akhirnya dia ada masalah dan dia keluar dari situ, sampai akhirnya dia berkontemplasi, berpikir bahwa menjalankan perusahaan bukan soal pekerjaan, tapi juga dengan manusianya yang bekerja di dalamnya. Ya, jadi mengelola manusia dan perasaannya. Karena tantangan terbesar bagi proses memimpin adalah mengelola manusianya. Dan itu bukan hal yang mudah. Manusia ada emosi, ada pikiran,
ada sesuatu yang terus berubah setiap hari. Nah ini yang perlu di-manage sama pemimpin masa kini. Makanya sekarang kajian-kajian kajian-kajian terkait dengan kesehatan mental lagi rame dibahas di mana-mana. Dan kita nggak boleh anggap remeh ini. Di tahun ini ada berapa tingkat suicide di Indonesia? Naik pesat. Ini harus menjadi warning, call to action. Bukan hanya pihak kampus, tapi pihak swasta dan pihak-pihak lain. Bahwa kenapa Gen Z menjadi kelihatannya rentan? Itu ada sebab musabab. Ya. Nah itu yang harus dipelajari dan dicarikan solusinya. Karena buat saya, apapun masalahnya di dunia ini selalu ada solusinya. Tinggal kesadaran, kepekaan kita bisa nggak kita menghadirkan solusi itu. Setuju, Sir. Nah, kalau misalkan nih, menjadi seorang dosen pasti kan sudah melihat anak-anak muda nih. Tadi Bang Taufan sempat menyampaikan ada sebab akibat mengapa mungkin anak Gen Z jauh lebih mungkin rentan secara mental health-nya. Kalau dalam dunia perkuliahan kira-kira apa saja untuk kira-kira tendensinya? Bang Taufan. Salah satu skill yang perlu dipahami dan perlu sama-sama dipelajari kembali oleh teman-teman tenaga pendidik, dosen atau guru adalah manajemen kelas. Jadi bukan hanya menyiapkan silabus, bukan hanya menyiapkan bahan-bahan kuliah dan transfer ilmu, tapi berpikir bahwa bagaimana supaya saya bisa diterima di kelas itu, gimana cara supaya transfer ilmu saya berhasil dan masuk, dan syukur-syukur bisa membuat anak didiknya lebih baik. Dan harus sadar betul bahwa setiap orang yang ada di kelas itu datang ke kelas dengan kondisi kejiwaan yang berbeda-beda. Jadi satu, kita harus lebih peka sebagai seorang pendidik. Memperlakukan mahasiswa sekarang yang inginnya sebenarnya ingin dianggap dewasa, tapi tidak boleh juga terlalu di-loss gitu. Ya. Harus ada kontrol, harus ada manajemen kelas yang baik, tarik ulur. Kapan harus tegas, tegasnya pun harus seperti apa. Tegas yang memanusiakan, bukan tegas yang merendahkan. Bukan tegas yang merasa dikucilkan dan tidak punya kontribusi apa-apa. Itu yang membuat teman-teman mahasiswa yang merasa akhirnya itu kecil hati, sedih, nggak punya teman, udah nggak didukung mungkin sama temennya, dosennya juga jauh gitu ya. Akhirnya dia merasa tidak ada tempat untuk bercerita dan menyampaikan keluh kesahnya. Akhirnya ya seperti yang mungkin terjadi kemarin. Dan mudah-mudahan saya berharap ini tidak berlanjut ya. Karena untuk teman-teman ketahui masalah di kampus tuh nggak ada apa-apanya dibanding masalah yang kehidupan setelah lulus. Iya. Gitu ya. Setuju. Jadi satu ini tadi saya lupa bilang Mbak Fizli, resilience. Oke. Resilience. Jadi ini juga salah satu karakter yang harus dimiliki oleh semua pemimpin saat ini adalah resiliensi. Daya tahan, tidak mudah menyerah dari satu situasi yang membuat kita tuh gampang nyerah. COVID, sekarang ada potensi virus baru, lalu ketidakseimbangan ekosistem, ya alam, lingkungan, geopolitik, you name it, banyak gitu. Ada banyak yang bisa membuat pemimpin saat ini tuh rapuh. Makanya kalau kita tuh ada istilah dulu, inget gak? VUCA. Jadi VUCA itu FUCA. Jadi ini adalah terminologi yang menggambarkan bahwa 4 hal ini yang dihadapi oleh pemimpin global. Segala sesuatu volatile. Volatile itu artinya tidak stabil gitu ya. Dan juga uncertainty, tidak pasti, complexity sama ambigu. Gitu. Nah, ada lagi sekarang pembaruan konsepnya yang paling baru ada yang namanya itu BANI. B-A-N-I. B-nya adalah brittle. Nah, ini menarik. Brittle ini artinya rapuh. Apa artinya? Bahwa pemimpin sekarang, apapun konteksnya, sebenarnya itu punya potensi untuk rapuh. Kenapa? Karena tantangannya demikian dahsyat, multidimensi. Ya. Udah masalah di bisnisnya, masalah di luar yang dia nggak bisa kontrol, masalah keluarga, masalah finansial, dan segala macam yang sebenarnya membuat pemimpin kini itu gampang rapuh. Makanya B-nya tuh brittle, rapuh. Karena jadi garda terdepan dimanapun ya. Exactly. Kedua, A, B kan BANI. A-nya adalah anxious, dia tuh merasa cemas all the time. Was-was. Aduh, bisnisku tahun ini gimana ya? Aduh, tahun depan aku dapat talenta yang seoke sekarang nggak. Jadi itu bawaannya cemas. Karena memang situasi sekarang tuh kita dalam situasi extreme uncertainty.
kondisi yang tidak pasti di titik ekstrim. Ya, N-nya itu kita bicara novel. Novel itu artinya segala sesuatu menjadi baru. Novelty kan, kebaruan. Nah ini relevan dengan pemimpin zaman sekarang adalah tiap hari, tiap saat kita dipaksa dan dituntut untuk belajar. Novel itu hal yang baru gitu ya. B-A-N-I. Nah, I yang terakhir ini Fish adalah incomprehensible. Apa artinya? Banyak hal yang tidak bisa dimengerti saat ini karena terlalu banyak hal baru. Makanya balik lagi ke yang tadi kita bilang, pemimpin harus terus beradaptasi, jadi pemimpin yang adaptif. Pemimpin yang adaptif artinya pemimpin yang selalu belajar. Karena kalau dari definisi incomprehensible tadi, sekarang itu memungkinkan banyak hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kayak COVID, ahli virus siapapun di dunia ini belajar lagi. Iya kan? Iya. Makanya sekarang kalau ditanya gitu ya, siapa sih pemimpin yang memang benar-benar yang ideal? Dia adalah pemimpin yang punya ciri khas sebagai meta leader, itu kayak meta human. Meta human kan artinya superhero. Ya. Ya kan? Nah, meta leaders adalah pemimpin yang mampu menggabungkan banyak expertise untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi dia menjahit orang untuk sama-sama bergerak menyelesaikan masalah. Ya, karena masalah COVID kayak kemarin tuh nggak bisa diselesaikan hanya dengan satu keilmuan aja, multidisipliner. Ya, jadi kita perlu lebih banyak meta leaders ya yang memang menjahit orang-orang keren di Indonesia. Indonesia tuh nggak kekurangan orang keren, Fizli. Orang pintarnya banyak banget, tapi sayangnya masih banyak yang diam. Ya. Nah, belum ketemu ruang. Belum ketemu ruangnya. Harus diaktifasi. Jadi banyak superhero di Indonesia ini, tinggal kita butuh pemimpin-pemimpin yang memberikan banyak ruang aja untuk mereka. Siapapun pemimpinnya kalau kita bicara 2024 ya. Kalau kami di pendidik ini pastinya manut lah ya. Siapapun presidennya kita harus taat pada hukum lah gitu. Kalau kita tadi sempat nyenggol 2024. Mungkin kita ambil generalnya aja ya. Kira-kira sebenarnya kalau untuk memimpin di negara. Ya, baik. Terutama Indonesia. Sebenarnya perlu memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri kepemimpinan seperti apa sih, Bang Taufan? Oke, ini saya melihat seobjektif mungkin ya, baik Pak Anies dan juga Cak Imin, lalu Pak Prabowo dengan Mas Gibran, Pak Ganjar dengan Prof Mahfud, ketiga-tiganya punya karakter kompetensi yang kalau digabungkan antara mereka itu sebenarnya bisa gitu. Tinggal sekarang kita lihat positioning Indonesia saat ini. Oke. Nah ini saya berusaha untuk kalau Indonesia mau menjadi negara yang seperti yang kita inginkan bersama, berproses menjadi negara maju, kita tidak terperangkap di kondisi ekonomi tengah gitu ya, dan menjadi Indonesia yang luar biasa. Ya kalau teman saya bilang saya pakai terminologi harus ada banyak lompatan-lompatan lah, atau harus banyak tikungan-tikungan yang dimana itu adalah momentum Indonesia untuk menyalip gitu. Karena kalau kita berlomba di lintasan yang setara dan sejajar akan sulit, kita akan susah. Iya. Nah, kita harus cukup cerdas melihat peluang di mana kita bisa menyalip di tikungan. Iya. Ya kan? Nah, jadi untuk kita mendambakan Indonesia yang luar biasa perlu pendekatan cara-cara yang nggak biasa. Memang harus yang memang cara nggak biasa karena Indonesia mau beneran maju. Kalau misalkan kita berharap ya hasil yang baik, maksimal, yang lebih keren dari sekarang tapi dilakukan dengan cara-cara lama kan mustahil. Setuju. Idenya Mas Anies, idenya Pak Prabowo, idenya Mas Ganjar, tiga-tiganya punya potensi untuk merubah arah Indonesia yang lebih baik. Nah tinggal bagaimana teman-teman rakyat Indonesia nanti memilih. Iya, masih ada debat-debat selanjutnya. Masih ada debat-debat selanjutnya. Tentunya ya kan. Nah, jadi yang perlu dicermati adalah gagasan yang relevan untuk benar-benar membuat Indonesia ini bisa menjadi negara dengan spirit keberlanjutan. Ya. Keberlanjutan artinya apa? Kita bisa meneruskan, melanjutkan, merubah gitu ya. Sekarang ini menarik nih. Yang satu kan narasinya merubah, yang satu narasinya meneruskan. Tapi kalau kita telusuri dalam proses merubah itu ada keberlanjutan sebenarnya. Dan dalam proses melanjutkan ada perubahan.
Jadi Iya. ini soal diksi. Iya, itu kan penggunaan katanya Penggunaan aja ya, kata. Bang. Tapi sebenarnya ya dua-duanya harus berjalan beriringan. Harus berjalan beriringan. Gitu. Ya karena ini menarik, Fizlin. Makanya ini kita serahkan kepada rakyat Indonesia. Demokrasi kita harus kita kawal. Dan kita pilih pemimpin siapapun itu yang memang bisa membuat Indonesia lebih baik dari sekarang. Intinya gitu. Nah, memang untuk sekarang kita mendapatkan pemimpin yang baik adalah kuncinya di anak muda ya. Belum tentu. Untuk memilih maksudnya. Oh, oke. Nah, Oke. tapi kan anak muda nih suka bingung ya. Landasan mereka akhirnya bingung mau memilih siapa, mau melihat datanya dari Yes. mana. Terus akhirnya mereka memilih golput. Saya rasa kalau dari kita mungkin pendidikan atau mungkin kita rasanya sayang kalau untuk Sayang, golput. betul. Cuma kalau misalkan nih Bang Taufan kayak saya dulu, saya tuh bingung mau milih siapa karena saya nggak tahu harus baca dari mana. Itu kita harus dari mana sih anak muda sebenarnya supaya kita bisa tahu bagaimana meliterasi informasi untuk memilih pemimpin yang baik. Nah sekarang ini nggak apa-apa kan kita semua sini saling mendukung. Iya. Ada kawan-kawan kami bikin bijak memilih misalkan. Afu dan Abigail nih saya sebut di sini. Kalian keren gitu. Karena itu adalah karya nyata mendidik generasi muda untuk lebih melek literasi politiknya. Untuk lebih kenal siapa yang akan mereka pilih. Dan disitulah sebenarnya kejelian Gen Z itu dilihat. Ya, memilah yang terbaik dari yang terbaik. Karena 3 paslon itu pasti yang terbaik dari yang terbaik. Dipilih dan dikurasi. Tapi yang terbaik dari yang terbaik hanya teman-teman nanti yang memilih di tahun depan. Itu kalau menurut pandangan saya. Jadi silakan teman-teman pakai platform-platform media-media yang memang sudah di-create sama sesama anak muda, salah satunya bijak memilih untuk pelajarin gitu. Nah dari situ kan teman-teman nanti punya preferensi dan punya kesolidan, tapi yang pasti nggak boleh golput. Iya, harus cari tahu ya. Harus cari tahu, ibarat kita ada di satu kapal besar menuju ke satu tujuan, kalau kita tidak take part untuk berkontribusi di kapal itu hanya soal waktu. Mau diam saja di situ, menunggu tenggelam, atau kapal itu berputar-putar tapi nggak ada tujuan dan tidak menuju ke arah yang lebih baik. It's your choice. It's your call. Yes, setuju. Nah, sekarang kita udah bahas tentang anak muda, terus udah bahas tentang kepemimpinan. Sekarang saya mau tahu nih, menjadi seorang tenaga pendidik yang punya konsentrasi pada leadership, itu kan pasti ada sepak terjangnya. Nah, yang kita tahu, Bang Taufan ini di sosial media cukup aktif berorganisasi. Ya. Nah, kalau boleh tahu ada berapa organisasi sih yang sekarang lagi digeluti? Kalau sekarang pasti satu kan sebagai tanggung jawab utamanya kan di kampus. Jadi sebagai dosen aja kan ada tridharma pendidikan ya. Mungkin sesama pengajar tahu harus ngajar. Ngajar pun kan mulai dari update bahan ajar sampai mengevaluasi bahan ajar, menilai dan input sistem, bikin laporan gitu ya, meneliti, publikasi jurnal. Dan ini bukan hal yang mudah dilakukan. Ini adalah very challenging. Makanya porsi dosen pun ngajar, meneliti, dan terakhir mengabdi ke masyarakat. Apakah itu mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengabdi kepada masyarakat, atau kita sebut dengan MBKM ya, Mereka Belajar Kampus Merdeka, atau mungkin berkontribusi belajar, untuk update, untuk membawa insight-insight baru ke dalam ruang kelas. Gitu. Jadi kalau ditanya apalagi keinginan Gen Z itu mereka butuh sesuatu yang tidak hanya didengar, tapi dilihat dan kalau bisa mereka merasakan. Untuk memvalidasi keingintahuan mereka. Dan akhirnya itu memperkecil gap antara apa yang dibutuhkan sama industri dan apa yang sebenarnya dimiliki oleh tenaga peserta didik saat ini. Nah itu jadi itu. Nah organisasi apa? Saya berorganisasi sejak 2010 dan itu memang nggak jauh-jauh dari 3 indikator. Yang pertama pasti bicara tentang kepemudaan. Kenapa kepemudaan? Karena kepemudaan kita tahu sejarah bangsa ini mulai dari hal-hal yang memang muda dan earlier. Kedua adalah kita bicara tentang kepemimpinan. Semua perubahan asalnya dari kepemimpinan. Hal baik dan hal buruk itu mulai dari kepemimpinan. Yang ketiga bicara tentang komunitas. Karena sebenarnya yang saya amati, banyak
perubahan-perubahan organik, keajaiban-keajaiban yang terjadi in term of banyak masalah di grassroots itu lewat komunitas. Pandawara Group lah salah satunya yang kekinian. Sebenarnya yang kayak Pandawara Group itu udah ada beberapa tahun lalu gitu ya, dari 2009 sampai sekarang. Mereka bergerak di isu lingkungan, kesehatan, dan itu benar-benar touch the ground. Dan kalau mau tahu di mana sebenarnya exercise kepemimpinan paling valid itu di komunitas. Independen, nyari uang sendiri, volunteer nggak dibayar, tapi mereka punya kepedulian, ketulusan untuk berkontribusi melihat masyarakat lebih baik gitu. Nah jadi kenapa akhirnya komunitas itu menjadi hal yang tahun ini kembali naik narasinya? Saya senang banget. Ya kan, karena komunitas itu buat saya ini kan boleh dong saya ngasih pandangan pribadi. Komunitas itu tempatnya orang-orang yang idealis. Komunitas itu tempatnya orang-orang yang memang tahu betul dia tuh mau ngapain. Ya, dan banyak orang belajar tentang arti kerelawanan sesungguhnya itu di komunitas. Orang mau berbuat baik karena memang dia mau berbuat baik. Bukan ada motif-motif tertentu, itu carinya di komunitas. Yang saya amati, walaupun nanti akhirnya mungkin menggunakan komunitas sebagai pengalaman dia ngambil beasiswa kemana gitu ya, atau mungkin apapun referensi, tapi itu yang saya amati. Dan dulu 2013 puji Tuhan alhamdulillah sempat deklarasi Hari Komunitas Nasional, makanya ini informasi sekalian, terima kasih ya Nawacita sudah ajak ngobrol. Sekarang saya bilang bahwa Indonesia itu punya Hari Komunitas Nasional. Setiap tanggal 28 September teman-teman. Kita deklarasikan di 28 September 2013. Boleh di Google. Oh, oke. Nah, justru baru tahu loh. Baru tahu. Komunitas tahu banyak. Nah, jadi waktu itu saya bersama 2 kawan dan teman-teman steering committee komunitas, kita berkomitmen untuk bagaimana komunitas ini menjadi ruang yang lebih asik buat anak muda punya karya. Ada ratusan, ribuan komunitas yang engage ketika itu. Di 2015 terminate karena memang keterbatasan waktu, akhirnya kita merasa oke, kita cukup di sampai 2015, tapi semangatnya sampai ke tahun ini masih kerasa. Gitu. Jadi kita punya Hari Komunitas Nasional yang merayakan bahwa komunitas itu adalah ruang yang jujur untuk berkarya. Itu anak-anak muda yang punya idealisme. Apapun itu, yang skena, yang musik, ya, wah keren-keren. Iya, variasi sih. Variasi, sebenarnya. wah. Mereka tuh benar-benar dari diri sendiri mau berbuat, kan di situ ada ruang diskusi juga kan. Betul. Mereka bisa dibilang ya tanpa pamrih lah. Kalaupun nanti hasilnya ada benefit itu sebenarnya dari proses yang udah dilalui dulu. Itu bonus dari ketulusan mereka mengabdi tanpa ada tujuan-tujuan tertentu. Setuju. Nah, Bang Taufan terakhir nih. Sudah banyak proses dan juga ilmu yang didapati sampai akhirnya punya kepedulian tentang isu leadership. Sebenarnya Bang Taufan, siapa sih sosok yang menjadi panutan dari Bang Taufan dalam kepemimpinan? Wah, ini pertanyaan nih ada di jawaban ujian SMP, ujian yang agama. Menginspirasi. Oh, kalau ditanya pasti Nabi Muhammad SAW jawabannya. Itu paling ideal. Betul. Buat kamu itu pasti Nabi Muhammad. Saya mungkin karena memang bersyukur alhamdulillah dipertemukan dengan banyak mentor, ya banyak sosok-sosok pemimpin yang inspiratif, tapi mungkin belum banyak interaksi ruang dengan pemimpin-pemimpin yang mungkin levelnya pemerintah atau besar. Yang saya kagumi adalah beberapa nama-nama yang memang pernah bersinggungan langsung dengan saya. Salah satunya adalah almarhum Mas Handri Santriago. Beliau adalah mantan CEO dari General Electric yang beberapa bulan lalu berpulang ya. Itu beliau juga punya, saya belajar banyak dari beliau terkait dengan bagaimana seharusnya kepemimpinan itu dilakukan. Ya, beliau nulis buku judulnya Sharing, ada 2 jilid, teman-teman bisa baca. Ya, jadi termasuk dari situ rangkuman dari 2 buku itu adalah saya bilang kepemimpinan soal keteladanan, dan beliau melakukan hal tersebut. Dan kedua, saya ambil memang yang saya kenal dan saya tahu ya, Pak Mardiwu, CEO-nya Nutrifood ya. Izin ya Pak Mardi, tapi memang saya mengagumi Anda gitu. Beliau baru terpilih menjadi pemimpin yang memang punya banyak prestasi, pemimpin yang humble, yang humanis, yang memang berkomitmen terhadap isu-isu berkelanjutan ya. Ibu Prita Kemal Gani udah pasti. Wah, jelas saya mengakui itu ya. Kalau enggak, LSPR tidak bisa berdiri sampai 32 tahun ini. Ya, beliau menjadi sosok yang punya komitmen, determinasi
memperjuangkan bagaimana perempuan harus setara, lalu bagaimana PR itu perlu, PR itu adalah tools penting untuk mengubah bangsa dengan narasi-narasi komunikasi. Dan siapa lagi nama-nama yang benar-benar wah, ini sosok yang akhirnya membuat saya menjadi seperti sekarang. Itu tadi ya, itu nama-nama itu. 3 nama ya? Iya. Adil ya cewek dan kalau cowok misalkan ya? ini, misal kalau saya sebut Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar, saya nggak kenal pribadi. Oh, setuju sih. Oh, berarti ini berdasarkan Preferensi, experience. iya, berdasarkan experience. Langsung sudah berkomunikasi secara langsung ya. Misalkan Bang? ini kan mungkin visi berharap saya jawabnya sosok-sosok politik ya. Enggak. Misalkan gitu. Saya mungkin kalau saya kenal saya jawab, tapi karena saya nggak kenal, jadi saya kayak nggak bisa jawab untuk nama-nama tersebut gitu ya. Untuk aktor Denzel Washington saya suka. Oke. Ya, karena memang sebenarnya salah satu passion saya adalah di film dan di entertainment. Wow. Gitu. Jadi ke depan mungkin ranah bermain saya akan sedikit bergeser. Pendidikan udah pasti, tapi mungkin mencoba untuk lebih explore nanti di entertainment. Oke. Ternyata dari pendidik, terus akhirnya leadership, bahkan terus belajar ya, Bang Taufan. Harus tadi yang terus seperti saya belajar, bilang. Ilmu itu terus berkembang, harus adaptasi terus, sampai Harus akhirnya relevan. sekarang lagi di ranah film dan production intinya ya? entertainment lah. Entertainment. Gitu. Karena tahun 2024, tahun depan saya seperti kemarin sempat nulis story kan. Kayaknya akan banyak bermain di ranah-ranah Udah ada kan filmnya Januari tayang bukan? Itu film perdana ya. Aduh, tapi ya anyway, ya doain aja yang terbaik lah. Siap. Intinya bisa terus kontribusi baik dimanapun itu ya. Kita kan sebagai warga negara yang baik ya harus intinya nggak boleh berhenti berkontribusi. Dan jangan menjadi orang yang punya peran yang memecah belah bangsa ini. Tapi justru punya peran yang memang justru mempersatukan dan menjaga bangsa ini sama-sama lah. Sayang, Indonesia ini terlalu indah, terlalu cantik, terlalu besar untuk terus diributkan. Setuju. Indonesia ini mutlak pantas harus terus dijaga dan dilestarikan. Dan ini miliknya teman-teman generasi penerus ke depan. Ingat ya, siapapun presidennya, 1, 2, 3, Anda yang memilih. Kena terus ke politik, padahal saya sudah Enggak, tapi karena ini loh. dekat banget. Karena ini dekat banget gitu dengan ke depannya. Pasti kami di pendidikan sih mengikuti siapa aja, yang pasti pendidikan harus lebih baik dari sekarang. Terakhir sebagai penutup, ini beneran penutup. Okay. Sebagai Bang Taufan punya insist ke kepemudaan. Ya. Boleh dong kasih insight untuk anak muda terakhir sebagai penutup kita, kira-kira agar memiliki sisi dan melek dengan isu leadership. Ambil peran. Nanti dari ambil peran itu akan ada keterpanggilan. Nanti dari keterpanggilan ada tantangan yang merasa bahwa oh aku ternyata masih kurang dalam social skill. Aku ternyata masih kurang dari yang namanya technical skill. Oh aku masih kurang di hal-hal yang memang berkaitan dengan kecerdasan matematika. Jadi dari situ kan berproses. Ya nanti dari situ teman-teman akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi. Jadi jangan takut untuk mulai sendiri, itu pesan saya. Ya kan, karena segala sesuatu yang besar, hal besar yang teman-teman lihat detik ini itu mulainya dari kesendirian seseorang yang berani untuk melangkah tanpa siapa-siapa. Cari ratusan buku orang sukses, pasti mulai ceritanya kayak begitu. Siap. Thank you Semangat. ya Bang Taufan. Sama-sama. Ini banyak banget loh teman-teman yang akhirnya sebenarnya isunya bahkan kadang suka dianggap sepele leadership itu. Ya. Tapi nggak banyak orang yang tahu bagaimana mulainya, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Karena kedepannya kita ini sebagai generasi muda itu adalah generasi penerus. Ya, semuanya akan regenerasi. Ya. Nah buat teman-teman yang udah nonton podcast kita dengan Bang Taufan kali ini, nanti bisa follow Instagramnya Bang Taufan nih, coba. Disampaikan aja nggak apa-apa. Baik, Instagram saya @mrtaufanakbari, TAUFAN Akbari.
Nah, jadi kita ketemu di sana, kita ngobrol, dan kalau mau diskusi boleh DM, karena biasanya saya lebih cepat balas DM ya, Fis, dibanding WhatsApp ya. Jadi nanti bisa diskusi, karena kan Bisa isu diskusi. leadership ini menurut kami masih belum banyak yang ambil bagian. Betul, dan sedikit boleh ngajak ya. Boleh, silakan. Jadi tahun depan setelah kontestasi pemilu selesai, saya mencoba untuk create satu gerakan namanya Take Care Indonesia. Visi juga sudah nyaut waktu itu ya. Siap. Jadi Take Care Indonesia adalah satu upaya untuk kembali mempertemukan, mengumpulkan dan mengajak teman-teman muda untuk ngambil peran sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu mungkin nanti bentuknya aplikasi ya. Kurang lebih meneruskan spirit dari Rumah Millennials itu tadi ya. Tadi kan LSPR, lalu ada Rumah Millennials, tapi sekarang Rumah Millennials lagi regenerasi, sedang bantu beberapa kementerian saat ini. Dan juga pastinya lagi nulis buku, doain mudah-mudahan jenjang akademisnya juga ke depan lebih baik lagi. Nah, berarti teman-teman yang mau mulai tadi ambil bagian menjadi seorang pemimpin, tadi nanti bisa follow Instagramnya Mr. Taufan Akbari ya. Mr. Taufan Akbari ya. Nanti bisa ikut dan mulai ambil bagian langsung saat itu juga. Sama-sama, kita ketemu di media sosial teman-teman. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Pastinya banyak banget ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu di video sosok selanjutnya. Terima kasih Fisli dan Media Nawacita, keren.